Narasi penundaan pemilu sebenarnya sudah lenyap. Banyak kelompok menolak wacana itu, dari kelompok pendukung Jokowi maupun yang oposisi. Penundaan pemilu memiliki banyak mudorot, tapi tiba-tiba saja narasi penundaan pemilu kembali mencuat. Kali ini datang dari wilayah pengadilan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah kamar. Baru saja, PN Jakarta Pusat memvonis sesuatu yang tidak jadi kewenangannya. Mereka memerintahkan KPU untuk menunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan. Banyak orang yang kaget dan heran dengan putusan hakim itu. Misalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa yang dalam akun Twitternya mempertanyakan kompetensi hakim dalam membuat putusan penundaan pemilu tersebut. Kompetensi dan pemahaman hakim perlu dipertanyakan, karena jelas mereka salah paham dengan objek gugatan. Seharusnya, sengketa administrasi pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara, sementara untuk sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan MK. PN Jakarta Pusat malah mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang merasa dirugikan karena tidak lolos hasil administrasi pemilu. Kemudian partai yang digawangi mantan petinggi BIN itu melakukan gugatan ke PN Jakarta Pusat pada tahun 2022. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana juga menyebutkan hal yang sama. Putusan PN Jakarta Pusat agar KPU mengulang tahapan pemilu 2024 itu keliru, sebab PN Jakarta Pusat tak punya kompetensi untuk menunda pemilu. Karena penundaan pemilu bukanlah yurisdiksi putusan pengadilan negeri. Denny mengingatkan, penundaan pemilu bisa dilakukan apabila situasi kondisi tidak memungkinkan, seperti terjadinya perang atau bencana alam. Atas dasar itu, putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat wajib ditolak. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut menyentil hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat itu yang memerintahkan penundaan pemilu. Mahfud menyebutkan hakim tersebut tak paham hukum. Ia menyesalkan perkara gugatan perdata itu bisa lolos dan disidangkan. Mahfud mengatakan, para mantan ketua MK dan ahli hukum tata negara telah membahas soal putusan tersebut. Semua kompak menyatakan bahwa keputusan itu salah. Menurut Mahfud, proses peradilan yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat bisa dibilang salah kamar, sebab persoalan pemilu bukan kewenangan pengadilan negeri, melainkan wewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK, sedangkan proses awal itu ada di PT UN atau Bawaslu. Belum lagi, perkara perdata yang diadili lebih kepada perkara privat, sementara KPU merupakan lembaga badan hukum publik. Dengan adanya putusan hukum yang aneh itu, KPU akan menempuh upaya hukum banding. Putusan hakim PN Jakarta Pusat mengagetkan banyak orang. Untuk ukuran 3 hakim senior, mestinya mereka paham tentang masalah kewenangan. Tapi agaknya ada kepentingan lain yang bermain. Untuk itu, aparat hukum perlu menelusuri apakah ada kesepakatan antara hakim dan penggugat. Jika benar ada kesepakatan, maka hakim PN Jakarta Pusat harus diseret ke penjara. Kasus ini bisa mencoreng wajah peradilan. Misalnya, ada anggapan bahwa peradilan rawan ditunggangi kepentingan politik. Karena narasi menunda pemilu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa kelompok orang. Narasi ini tentu berbahaya, karena proses tahapan pemilu sudah berlangsung. Jika pemilu ditunda, itu artinya seluruh jabatan pemerintahan pusat, daerah, dan anggota legislatif harus diperpanjang. Karena mereka baru bisa diganti kalau ada pemilu. Dan ini bertentangan dengan undang-undang. Pemilu hanya boleh ditunda kalau ada perang, bencana alam, atau keadaan genting yang memaksa pemerintah untuk menunda pemilu. Tapi jika tidak ada salah satu unsur itu, maka menunda pemilu menyalahi konstitusi.